Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam uraian kami tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hakikat dalam channel saya Syekh Ngiling. Kami akan membahas tentang perbedaan ilmu relatif dan ilmu mutlak. Saya mengambil dari hadis Nabi, al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi, fadzalika al-ilmu an-nafi', wa ilmun fil lisan, wa dzalika hujjatullahi 'ala bani Adam. Yang artinya ilmu itu ada dua. Satu, ilmu yang di dalam hati, ilmu yang bisa dirasakan ke rohani atau ilmu kerohanian. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang nomor dua, ilmu yang hanya di lisan saja, ilmu teori-teori, pemahaman-pemahaman yang tidak dibuktikan. Wa dzalika hujjatullahi 'ala bani Adam. Inilah yang akan mengalahkan pada manusia besok di hari kelak kemudian, akan menjadi petaka, karena Allah akan mendirikan hujjahnya untuk manusia itu. Ilmu yang menjadi petaka karena tidak bermanfaat. Yang namanya itu ilmu relatif, ilmu lisan itu. Ilmu relatif dan ilmu mutlak itu sangat jauh berbeda, karena ilmu relatif itu ilmu yang sumbernya dari akal. Akal adalah batasnya dunia. Yang akal itu hanya bisa memilih yang baik dari yang buruk, memilih yang bermanfaat dari yang tidak bermanfaat, memilih dari yang baik dari yang jelek, dan lain-lain. Artinya ilmu dari koordinat 0 sampai positif, yang enak-enak, yang baik-baik saja, inilah yang dinamai ilmu akal, ilmu relatif, ilmu dunia. Tapi kalau ilmu rohani itu tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada kalah, tidak ada menang, karena 0. Artinya mutlak. Tapi kalau ilmu mutlak, maksud kami ilmu mutlak, yaitu ilmu yang tidak ada batasannya, dari yang positif dan negatif tidak ada, karena semua itu adalah sama. walaupun roh itu dari iblis atau dari
malaikat secara hakikat adalah di belakangnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ilmu yang tidak terjangkau oleh akal. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Suatu contoh, ini akal siapapun, akal manapun tidak membenarkan. Tapi Allah itu memerintah. Itulah yang namanya ilmu mutlak. Karena di balik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu saat kamu akan berterima kasih kepada iblis. Kok bisa? Nah, dari semua yang dihalang-halangi iblis ternyata itu adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua yang diganggu iblis itu adalah justru itu kebaikan. Nah, artinya di belakangnya iblis itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya takdir dan buruknya takdir adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan, yang menciptakan takdir itu. Itu ilmu mutlak. Itulah supaya manusia itu harus mengetahui tentang itu. Karena di dalam kerohanian, di makom-makom kerohanian itu akan mencakup semuanya. Nah, jadi semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh itu dari iblis atau toh dari malaikat, di belakangnya iblis dan malaikat ternyata itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat untuk menjadikan tambah keilmuan dari kita semua dan tambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah tawakalna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata kita ini adalah hamba yang lemah sekali, tidak bisa apa-apa, hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah uraian tentang Thariqah Sahabat Khulidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.